Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Zanita dengan NIM 2024 08 10 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UAS saya untuk mata kuliah PAB. Oke, jadi saya akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Jadi saat di run, halaman pertama yang muncul itu adalah halaman sign in. Dan sekarang saya akan coba untuk menulis user ID dan password yang salah untuk melihat pesan yang dibuat oleh aplikasi ini. Ya, jadi saya coba login, muncul tulisan user ID salah. Lalu saya sudah input user ID yang benar, namun passwordnya salah. Dan muncul tulisan password salah. Lalu saya benarkan passwordnya. Oke, jadi kalau user ID dan passwordnya benar, kita muncul ke halaman profil Activity-nya. Lalu di sini ada profil pribadi saya, dan di bawahnya ada tombol-tombol untuk pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Eh, Tabel yang pertama kali muncul itu adalah tabel pendidikan. Lalu kalau saya klik keahlian, itu akan muncul tabel keahlian, dan kalau saya klik pengalaman muncul tabel pengalaman saya. Untuk kodenya sendiri di activity main.xml ini memakai saya memakai ini eh, email, input fieldnya dengan ID at user ID, dan passwordnya dengan ID password dengan input field password. Dan di sini ada text view yang menampilkan pesan kalau misalkan user ID dan passwordnya salah. Dan di sini ada button login dengan ID BTN login. Lalu di main activity.java-nya, di sini saya ada yang di awal, saya ada activity result launcher dengan nama verifikasi user ID password. Lalu di sini ada result OK-nya untuk menampilkan para respon di sini di TV status login. Di bawahnya saya mau membuat metode dengan nama panggil verifikasi sign in activity menggunakan intent. Di mana di sini saya membuat em, par user ID dengan dengan isinya itu kailazanita.255@gmail.com, dan par password dengan isinya itu 16.06.2025. Di sini saya juga membuat eh, in- input user ID dengan find view by ID, at user ID, dan at password untuk input password. Jadi ini adalah variabel untuk menyimpan hasil inputan user. Lalu hasil inputan user itu saya masukkan ke sini, ke par input user ID dan par input password, yang dimana saya mengubah
teks, edit teks di sini menjadi string. Lalu yang terakhir itu saya launch panggil verifikasi sign in. Di verifikasi sign in .xml itu kosong. Tapi kalau di Java-nya itu, di sini saya menggunakan if else. Jadi sebelumnya saya intent ambil user password terlebih dahulu untuk mengambil string dari user ID, password, input user ID dan input password. Lalu di sini saya menggunakan if else di mana kalau misalkan user ID-nya inputan user ID-nya itu kosong, maka mengirim respons user ID dan password tidak boleh kosong. Lalu kalau misalkan user ID-nya itu sama dengan user ID, maka ada if else lagi di dalamnya. If yang ini itu kalau misalkan passwordnya sesuai dengan password yang seharusnya, maka kirim respons berhasil, yaitu start activity, profile activity. Lalu kalau misalkan salah, responsnya adalah password salah. Tapi kalau misalkan user ID-nya itu salah, maka kirim respons gagal, user ID salah. Lalu di activity profile.xml, di sini saya menggunakan fragment. Jadi di sini ada button-buttonnya. Dan di sini untuk menampilkan fragmennya itu saya menggunakan frame layout dengan ID frame layout. Lalu di profile activity.java-nya ini saya membuat variabel objek fragmen pendidikan, objek fragmen keahlian, dan objek fragmen pengalaman. Sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu fragmen pendidikan.xml. Di sini saya menggunakan tabel biasa saja sebenarnya. Lalu di keahlian juga sama dan di pengalaman juga sama. Lalu eh, di Java-nya itu saya ada ini layout inflator dengan ID fragmen keahlian. Lalu return-nya adalah view fragmen keahlian. Gitu juga dengan pendidikan dan pengalaman. Lalu di profil activity-nya itu eh, di bawah sini ada saya membuat variabel dari sini lagi. Saya membuat metode untuk fragmen pendidikan dan fragmen keahlian dan fragmen pengalaman. Lalu di sini juga ada variabel untuk buttonnya, yaitu tombol fragmen pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan ID-nya masing-masing. Lalu di sini saya juga ada untuk menampilkan fragmennya dengan commit yang dimana yang di pertama kali ditunjuk adalah fragmen pendidikan. Lalu karena fragmen pendidikan sedang ditunjukkan, tombol fragmen pendidikan saya set enable flows. Lalu di tombol fragmen pendidikan, saya menggunakan metode onClick yang dimana eh, frame layoutnya itu saya replace dengan objek fragmen pendidikan dan saya set tombolnya di mana fragmen pendidikan false dan tombol lainnya itu true. Begitu juga dengan fragmen keahlian dan juga fragmen pengalaman. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.